Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wina Dwi Safutri selaku dosen mata kuliah Fitokimia dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema flavonoid, di mana slide 3 dan 4 akan dibacakan oleh Citra Vanessa, slide 5 dan 6 akan dibacakan oleh Ayu Julianda, slide 7 dan 8 dibacakan oleh Anissa, slide 9 akan dibacakan oleh Amana, slide 10 dibaca oleh Amanda, slide 11 sampai 12 dibacakan oleh Bella, dan yang terakhir slide 13 sampai 14 akan dibacakan oleh Cindy. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Definisi flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa fenol alam yang tersebar dalam tanaman dan tersusun oleh 15 atom karbon sebagai inti dasarnya. Tersusun dari konfigurasi C6, C3, C6, yaitu dua cincin aromatik dan dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Ya, ini gambarnya. Lalu, sistem penomoran senyawa flavonoid secara umum dimulai dari cincin C dan A dengan angka biasa dilanjutkan ke cincin B, angka yang beraksen, seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini. Selanjutnya, polaritas. Senyawa flavonoid merupakan senyawa polar. Kepolaran ini akan berbeda-beda terhadap berbagai pelarut, sehingga harus diperhatikan dengan menggunakan pelarut yang sesuai kepolaran flavonoid yang akan diekstraksi. Umumnya, flavonoid larut dalam pelarut-pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil sulfoksida, dimetil formamida, air, dan lain-lain. Dalam bentuk glikosida, karena adanya gula yang terikat pada flavonoid menyebabkan mudah larut dalam air. Dan dengan demikian, campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang lebih baik untuk glikosidanya. Sebaliknya, aglikon yang kurang polar seperti isoflavon, flavonon, dan flavon serta flavonol yang termodifikasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform. Selanjutnya yaitu penyarian. Senyawa flavonoid merupakan senyawa polar. Kepolaran ini akan berbeda-beda terhadap berbagai pelarut, sehingga harus diperhatikan dengan pelarut yang sesuai kepolaran flavonoid yang akan diekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan diantaranya 1. Maserasi. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. Bahan simplisia yang dihaluskan sesuai dengan syarat farmakope umumnya, terpotong-potong atau berupa serbuk kasar, disatukan dengan bahan pengekstraksi. Selanjutnya, rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung atau mencegah reaksi yang dikatalisis, cahaya atau perubahan warna, dan dikocok kembali. Waktu lamanya maserasi berbeda-beda, diantaranya 4-10 hari. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan cairan pengekstrasi terhadap simplisia, akan semakin banyak hasil yang diperoleh. Yang kedua ada perkolasi. Perkolasi dilakukan dalam wadah berbentuk silinder atau kerucut yang disebut dengan perkolator, yang memiliki jalan masuk dan jalan keluar yang sesuai. Bahan pengekstraksi yang dialirkan secara terus-menerus dari atas akan mengalir turun secara lambat, melintasi simplisia yang umumnya berbentuk serbuk kasar. Melalui penyegaran bahan pelarut secara terus-menerus akan terjadi proses maserasi bertahap banyak. Jika pada maserasi sederhana tidak terjadi ekstraksi yang sempurna dari simplisia karena akan terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan dalam sel dengan cairan di sekelilingnya, maka pada perkolasi melalui suplai bahan pelarut segar, perbedaan konsentrasi tadi selalu dipertimbangkan. Dengan demikian, ekstraksi total secara teoritis dimungkinkan, yakni praktis jumlah bahan yang dapat diekstraksi mencapai 95%.
Sohletasi dilakukan dalam sebuah alat yang disebut sohlet. Cairan penyari diisikan pada labu. Serbuk simplisia diisikan pada tabung dari kertas saring atau tabung yang berlubang-lubang dari gelas, baja, tahan karat, atau bahan lain yang cocok. Cairan penyari dipanaskan hingga mendidih. Uap cairan penyari naik ke atas pipa samping, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan turun ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia. Cairan penyari sambil turun melarutkan zat aktif serbuk simplisia. Karena adanya sifon, maka setelah cairan mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan kembali ke labu. Identifikasi flavonoid. Identifikasi flavonoid dilakukan dengan pengamatan perubahan panjang gelombang spektroflavonoid menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Spektroflavonoid terdiri dari dua absorpsi, yaitu pada range 240 sampai 245 nm dan 300 sampai 550 nm. Identifikasi isolat flavonoid tahap 1. Larutan isolat dalam metanol dituang ke kupet 2 sampai 3 ml sampel. Direkam spektranya pada 200 sampai 500 nm. Tahap 2, larutan isolat dalam metanol ditambahkan 3 tetes larutan NaOH2 dicampur, direkam spektranya. Setelah 5 menit, lakukan perekaman kembali untuk mengetahui apakah terjadi dekomposisi flavonoid. Tahap ketiga, larutan isolat flavonoid dalam metanol ditambah 3 tetes AlCl3 lalu dicampur dan direkam spektranya. Tahap keempat, larutan tahap ketiga ditambah 3 tetes HCl dicampur direkam spektranya. Selanjutnya pada tahap kelima, larutan isolat dalam metanol ditambah NaOH lalu dicampur direkam spektranya. Selanjutnya tahap ke-6, di mana larutan tahap kelima ditambah asam borat atau H3BO3 dicampur dan direkam spektranya. Larutan isolat dalam metanol diuapkan hingga volume 2 ml dan dihidrolisis dengan HCl2n. Direflux pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dingin, difraksinasi dengan etil asetat. Hasil fraksinasi diuapkan dilarutkan dalam metanol dan didinginkan dan digunakan untuk uji aglikon dengan ditotolkan pada plat KLT fase diam selulosa dan dilakukan kromatografi dengan fase gerak BAW di samping larutan isolat yang belum dihidrolisis. Selanjutnya, bercak dideteksi menggunakan UV 366 nanomilimeter sebelum dan sesudah diuap amonia. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.